Selamat datang di channel ini, channel yang akan mengungkap berbagai peristiwa masa lalu yang patut Anda ketahui. Pernah mendengar lagu ini? Ya, siapa yang tak kenal lagu Garuda Pancasila dan lagu Genjer-Genjer? Kedua lagu ini sangatlah populer. Meskipun demikian, kedua lagu tersebut memiliki nasib yang berbeda di masa Orde Baru, bahkan hingga saat ini. Bagaimana nasib kedua lagu tersebut? Garuda Pancasila dan lagu Genjer-Genjer merupakan karya dari dua seniman yang kemudian bergabung dengan Lekra atau Lembaga Kebudayaan Rakyat yang didirikan pada tanggal 17 Agustus 1950 yang kemudian berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia. Lagu Genjer-Genjer yang diciptakan pada tahun 1940-an sesungguhnya berisi syair yang merupakan bentuk sindiran pada kemiskinan yang terjadi di masa penjajahan Jepang. Di tahun 1900 Selamat. Genjer-genjer nong kedoan batin Genjer-genjer nong kedoan batin Lilis Suryani yang lahir pada tanggal 22 Agustus 1948 ini merupakan seorang penyanyi tenar di masa tahun 60-an yang biasa pentas di Istana Presiden. Demikian pula dengan Bing Slamet yang dikenal sebagai artis serba bisa, artis yang lahir pada tanggal 27 September 1927 ini juga ikut mempopulerkan lagu Genjer-Genjer.
Akan tetapi, karya Muhammad Arif yang merupakan seniman Banyuwangi ini kemudian sering digunakan PKI dalam beberapa kampanye-kampanye yang dilakukannya. Lagu ini oleh PKI dianggap sebagai simbol rakyat miskin yang tertindas, yang sesuai dengan arah perjuangan PKI yang senantiasa mengidentikan dirinya sebagai wakil dari buruh dan tani. Bahkan kemudian pada masa demokrasi terpimpin, Partai Komunis Indonesia yang terus gencar melancarkan kampanye besar-besaran untuk meningkatkan popularitas, kerap menggunakan lagu yang menggambarkan penderitaan warga desa ini menjadi salah satu lagu propaganda yang disukai dan dinyanyikan pada berbagai kesempatan. Akibatnya, orang mulai mengasosiasikan lagu ini sebagai lagu PKI. Inilah yang membuat lagu ini kemudian menjadi identik dengan Partai Komunis Indonesia. Namun, lain halnya dengan lagu Garuda Pancasila yang diciptakan oleh Soedarnoto pada tahun 1956. Kendati kedua lagu ini merupakan lagu yang diciptakan oleh seniman Lekra, akan tetapi lagu ini tidak diidentikan dengan Partai Komunis Indonesia. Meskipun kedua lagu ini sama-sama terkenal dan diciptakan oleh dua orang seniman Lekra, namun nasib kedua lagu ini sangat berbeda di era Orde Baru. Setelah peristiwa gerakan 30 September 1965, lagu Genjer-Genjer kemudian dimasukkan ke dalam peti yang tak bisa dibuka seiring dengan dikeluarkannya TAP MPRS nomor 25 Romawi tahun 1966 tentang pembubaran PKI. Lagu Genjer-Genjer kemudian menjadi terlarang dan tak boleh dinyanyikan lagi, sebab jika ada yang berani melanggar, maka hukuman berat akan mengancam. Lain halnya dengan lagu Garuda Pancasila. Lagu ini masih tetap bisa dinyanyikan dan bahkan menjadi salah satu lagu wajib nasional yang banyak dihafal para pelajar di Indonesia. Lalu bagaimana pula nasib kedua pencipta lagu ini? Setelah pecah peristiwa 30 September 1965, pengarang lagu Genjer-Genjer ini pun menghilang. Berdasarkan penuturan anak dari Muhammad Arif bernama Sinar Samsi yang dimuat di kompas.com, setelah rumah ayahnya yang berada di Jalan Kiai Saleh nomor 47, Kelurahan Temenggungan, Banyuwangi dihancurkan oleh massa, Muhammad Arif sempat pamit keluar rumah. Namun, belakangan diketahui ayahnya tersebut telah ditangkap oleh Korps Polisi Militer atau CPM. Mengetahui hal itu, Samsi bersama ibunya, Suyekti, akhirnya membakar buku bacaan milik ayahnya yang berbau aliran kiri. Beberapa lama kemudian, Samsi bersama ibunya juga sempat menjenguk Muhammad Arif di markas CPM. Pertemuan itu ternyata menjadi pertemuan terakhir Samsi dengan ayahnya, sebab kemudian penahanan Muhammad Arif telah dipindahkan. Samsi menceritakan bahwa ia sempat mendengar bahwa bapaknya telah dipindahkan ke Kalibaru. Kemudian ia mendengar lagi bahwa Muhammad Arif telah dipindahkan lagi ke Malang, lalu pindah lagi di tahanan Lowokwaru, Malang. Namun ternyata berita yang diperoleh dari teman bapaknya itulah yang menjadi berita terakhir tentang keberadaan ayahnya Muhammad Arif. Dan sampai saat ini Samsi pun tidak pernah lagi mengetahui di mana keberadaan bapaknya. Nasib yang menimpa Muhammad Arif tidaklah setragis yang terjadi pada diri Soedarnoto, sang pencipta lagu Garuda Pancasila. Berdasarkan penuturan Asfi Warman Adam yang dimuat di Detikcom bahwa Soedarnoto yang meninggal pada tahun 2000 lalu
sejak tahun 1952 menjadi kepala seksi musik RRI dan kemudian menjadi pimpinan pusat Lembaga Kebudayaan Rakyat. Bahkan menurut Muhammad Wasid, sejarawan Universitas Indonesia, selain menjadi penyiar di RRI, Soedarnoto juga mendirikan sebuah grup musik. Namun setelah peristiwa gerakan 30 September 1965, Soedarnoto kemudian dipecat dari RRI dan ditahan di penjara Salemba. Ia kemudian diberhentikan di RRI Jakarta akibat keterlibatannya di Lekra. Kendati demikian, Wasid meyakini bahwa keterlibatan Soedarnoto di Lekra hanyalah sebatas sebagai seniman saja. Dia tak yakin pencipta lagu Garuda Pancasila itu masuk menjadi seorang komunis. Nasib baik memang berpihak pada Soedarnoto yang tidak harus kehilangan nyawanya akibat keterlibatannya di Lekra seperti yang dialami Muhammad Arif. Selepas keluar dari penjara, Soedarnoto kemudian mengadu nasib menjadi penyalur es dan menjadi seorang sopir taksi. Nasib baik ini pun terjadi pada lagu ciptaannya. Meski Soedarnoto sempat mendekam di dalam penjara Salemba, tetapi lagu ciptaannya Garuda Pancasila masih tetap abadi dan selalu berkumandang di negeri ini. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda menjadi orang pertama yang akan mendapatkan video-video selanjutnya. Jangan lupa juga memberikan komentar terbaik dan konstruktif agar kita dapat terus berbagi pengetahuan sejarah. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat.